menjelaskan. Iya, silakan. Mau menjelaskan lagi? Bang Juma lah menjelaskan Mungkin Quran aku tambah sedikit. Oke. Cuma 4 ayat 172. Di sini Sebelum- disuruh menyembah Iya. Isa Al-Masihnya. Iya, silakan. Ada lagi sebelum saya tanggapi? Iya Bang Juma, mungkin udah banyak Bang Juma dengar mungkin, tapi ya jelaskan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Diperkuat lagi di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Tetapi Yesus tidak sombong untuk menyatakan kepada umat bahwa sayalah Tuhan. Seperti kata orang Farisi, siapakah engkau? Yesus berkata, mereka, apakah engkau anak Allah? Engkau yang berkata, bukan aku. Jadi Yesus mau mengajarkan. Bang Juma juga kan tidak mungkin bilang saya ustadz yang hebat, tapi orang yang menilai. Biarkan netizen yang menilai lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karya yang Yesus lakukan. Jadi itu memang teladan. Yesus sendiri berkata, jika engkau menjadi Tuhan, engkau harus menjadi hamba. Layanilah umatku, maka ketika engkau setia pada perkara kecil, aku akan membawa engkau kepada perkara yang lebih besar. Ya, jadi memang teladannya Yesus seperti itu Bang Juma. Sekalipun dia adalah raja, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Dan dia setia. Dia setia sampai mati di kayu salib. Sebenarnya dia mampu, tetapi dia mau menunjukkan teladan kepada kita supaya ketaatan dan kesetiaan itu memang mahal Bang Juma. Bukan karena materi, bukan karena tahta atau wanita atau karena harta lalu kemudian kita beralih setia, itu tidak boleh. Sehingga Yesus tetap setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Itu sebenarnya teladan yang mau diberikan kepada umatnya. Ya, Bang Juma silakan lanjut ya, Pak. Tunggu Bang Juma, sedikit Bang Juma, maaf ya, sedikit ya Bang Juma. Kalau di Alkitab sudah ada tertulis bahwasanya Yesus adalah Allah. Nah, di surat An-Nisa ini juga Quran surat 4 ayat 172, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Cobalah, Isa Al-Masih di sini disuruhnya disembah. Apalagi di Alkitab memang Isa itu adalah Allah. Iya. Boleh saya menjelaskan, Bu? Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Baik. Umat Islam disuruh nyembah hamba Allah. Baik, saudaraku Ibu Darni yang saya kasihi. Jadi gini, saya maklumi ya karena Anda membawa narasi Quran itu karena pendalaman Qurannya masih sangat-sangat minim, hanya dari segi terjemah. Al-Quran sebelum ke data 171, 72, kita baca ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Apa yang dikatakan? Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam ajaranmu, dalam ajaran agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali perkataan-perkataan yang benar. Lalu Allah meneguhkan kemudian, apa kata Allah? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah. Utusan Allah, kalimat Allah yang disampaikan kemudian kepada Maryam dengan roh dari Allah. Jadi ini sudah sangat jelas ini. Justru Al-Quran mengatakan jangan melampaui batas dalam hal agamamu. Jangan kau mengatakan sesuatu yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan apa yang ada kepada Allah, kecuali dengan cara yang benar. Sungguh Isa itu hanyalah utusan Allah. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan apa? Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Innamallahu ilahu wahida. Jangan kau katakan bahwasanya wala taqulu thalatha. Jangan kau katakan Tuhan itu ada tiga pribadi. Jangan. Intahu khairal lakum.
Itu nggak boleh kemudian kau ucapkan yang kayak begitu, kata Allah. Berhentilah dari ucapan itu, kata Allah. Lalu kemudian innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa. Selain dia Tuhan yang esa, dia juga subhanahu, dia juga itu maha suci. Ayyakuna lahu walada. Dan baginya kemudian tidak ada anggapan kalau dia itu punya anak. Terbantai, Bu. Makanya kalau Anda hanya menggunakan terjemahan di ayat 172, itu ya orang-orang yang paham pasti tertawa. La yastankifal masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuhum ilaihi jami'a. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah. Lantas kenapa kemudian dituhankan? Manusia yang tidak enggan dengan berbagai macam mukjizat yang dipunyai, bahkan di Islam beliau diberi izin oleh Allah membentuk tanah liat lalu menghidupkan tanah liat itu menjadi burung. Tetapi manusia ini tidak pernah sombong di hadapan Allah. Beliau tidak enggan menyembah kepada Allah. Dan begitu pula para malaikat yang dekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembah, ya, Juma, itu ya. kepada Allahnya itu kan di dalam kurung, Bang Juma. Aturannya nggak ada itu, yang ditambah itu. Ya, tapi betul. Kenapa kemudian di dalam kurung? Ya, coba kita baca. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat yang dekat. Terus, dan barang siapa enggan menyembahnya Al-Masih ini, Al-Masih ini, udah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kayak Bang Juma lah, enggan menyombongkan diri untuk menyembah Isa Al-Masih, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Coba lah bayangkan itu. Jadi gini, Bu. Begini. La yastankifal masihu ayyakuna abda. Dia menghambakan diri kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Walal malaikatul muqarrabun. Dan kemudian dikatakan dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Terdekat kepada siapa? Yang terdekat kepada Allah. Kenapa dikatakan terdekat kepada Allah? Karena tumpuan di situ adalah Allah. Di mana tulisannya? Lillah. Lillah. Bukan kepada lil masiha, tapi lillah. Berarti tujuan tumpuan akhir adalah Allah. Karena di situ dikatakan lillah, bukan kepada al-masihu. Lalu dikatakan waman yastankif an ibadatihi, siapa yang diibadahi di sana? Siapa yang diibadahi? Sedangkan jelas sekali di sana Isa di sana sudah dituliskan abdan. Berarti Isa juga duduk kepada posisi ibadatihi, yang beribadah dan yang kemudian ada yang disembah. Siapa yang disembah di situ? Lillah, persembahan yang diperuntukkan kepada Allah. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Maka Isa akan mengumpulkan semua kepadanya. Tidak, tapi Allah yang akan mengumpulkan semua kepada dirinya. Itu jelas itu. Bang Juma, jika siapa berdusta hukum ke-9, biarlah dia nanti yang dihukum hakim yang adil itu. Nah, kalau itu memang iman kalian, nggak bisa begitu. Laqad kafaral, kan sudah jelas ayat lainnya mengatakan laqad kafaral ladzina qalu. Apa yang dikatakan di situ? Kafir orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Kok jadi Tuhan dia di sini, Bu? Masa iya ayat suci Al-Quran bertentangan dengan ayat suci yang lain? Laqad kafaral ladzina qalu wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Pada saat Nabi Isa alaihissalam dihakimi, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk mempertuhankan dirimu? Apa yang dikatakan? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pernah aku mengajarkan itu kepada mereka. Kalau Al-Quran keliru, berarti Isa atau oknum yang pernah datang kepada Bani Israel pernah mengajarkan Bani Israel mempertuhankan dirinya. Ibu bisa buktikan? Tidak bisa. Berarti Al-Quran tidak pernah salah dengan Isa mengatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah,
Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Anda salah memahami Al-Quran An-Nisa ayat 172. Ternyata Ibu Darni yang kukasih ini adalah murid dari Pendeta Petro. Petro yang ngajarkan ini. Bang Juma, Roma 9:5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dan keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma 9 ayat 5. Banyak lagi ayatnya Bang Juma. 1 Yohanes ayat 5 dan 20 sampai ayat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dia ada di dalam yang benar, di dalam anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Banyak lagi. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi Bang Juma, kenapa kami menuhankan Yesus? Memang dia itu adalah datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah itu turun ke bumi menjadi manusia. Gitu loh. Apa lagi yang Oke. Bu Darni. Dia akan mengumpulkan ke segala penjuru bumi, mengumpulkan segala bangsa. Coba, mana semua para nabi? Gini aja, Bu. Maaf, ada saya bisa potong. mengumpulkan itu. Gini aja. Mungkin maksud Bu Darni ini ya, saya simpulkan dia bertanya kepada umat Islam. Bukan bertanya, malah dia sedang mengoreksi malah ayat Al-Quran. Gak apa-apa Bang Yoyo, mau lanjut Bang Juma. Cek 112. Iya. Udah. Macam. Saya pernah Jadi gini, mendengar Bu Darni. kan riwayat yang mengatakan, hai Muhammad. Jangan dong hanya kalian mengoreksi Alkitab. Kami kali ini mengoreksi Al-Quran lah. Gantian ya. Bisa saya lanjutkan? Gak bisa, Bu, gak bisa. Gak bisa orang Kristen mengoreksi Quran, gak bisa. Bang Juma mungkin makanya translate. Ini aja saya nggak mau bertanya soal Alkitab. Oh, beda bahasa terjemahan dengan original teksnya, Bu. Iya. Jadi kayak mana umat-umat itu mengerti nanti? Saya bicara dulu kalau bisa. Mereka paham, karena mereka belajar para Ustaz. Iya, silakan. Oke, silakan. Permis. Ya, Saya silakan. bicara dulu sebentar bisa ya. Gini aja, saya nggak mau bertanya soal Alkitab atau Al-Quran. Saya hanya mau menanyakan dari pikiran dan logika saya. Tuhan itu ada di mana? Konsep Tuhan itu seperti apa? Soalnya saya pernah mendengar riwayat yang mengatakan, hai Muhammad, jika ada umatmu yang menanyakan aku di mana, katakanlah aku lebih dekat daripada urat nadi mereka. Lantas bagaimana dengan orang Islam yang mengatakan kalau Tuhan itu ada di atas? Bahkan bukan cuma di atas, bahkan ada di mana-mana. Jadi apa konsep Tuhan yang sebenar? Dia ada di mana? Bahkan ada juga yang mengatakan Tuhan ada di singgasana Allah. Bahkan kursi Allah pun ada. Jika kursi Allah berarti Allah itu ada bentuknya, ya kan? Bukankah Allah tidak bisa dihayalkan dengan bentuk apapun menurut Islam? Terima kasih. Iya, baik. Ya, silakan Bang Juma. Yang Bu Darni, Paulus itu nggak berani menulis surat untuk orang Yahudi, nggak berani. Paulus itu menjual Yesus kepada orang Roma, di mana orang Roma sebelum Paulus mengajarkan Kristen kepada mereka, mereka sudah menganut ajaran yang sama hampir persis dengan ajaran Kristen. Apa itu? Mereka orang Roma Yunani percaya dewa bisa nusul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Makanya ketika Paulus menjajakan ada manusia mati di atas tiang salib nebus dosa manusia, mereka seketika menelan ajaran itu. Kenapa? Memang nenek moyang mereka mengajarkan itu. Mereka mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Begitu Paulus mengajarkan hal yang sama, mereka langsung rangkulan. Berani enggak Paulus mengajarkan itu kepada Bani Israel? Berani enggak? Berani. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Anda bukan Yahudi, makanya Anda rangkulan dengan ajaran Paulus. Orang Yahudi mana percaya dengan Paulus. Dikasih tendangan penalti kalau dia berani macam-macam ajarkan ajaran sesat kepada mereka. Itu yang pertama.
kedua, teman saya bertanya tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala kenapa mengatakan dia lebih dekat daripada urat nadi? Kenapa? Karena Allah itu meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Bayangkan aja, Bung, apa yang akan terjadi kelak terhadap Anda di akhir zaman, bahkan di akhirat nanti, Allah sudah tahu. Saking dekatnya dengan Anda itu. Apa yang Anda dalam hati Lantas Anda. bagaimana dengan orang Islam yang mengatakan kalau Tuhan itu ada di atas? Bahkan bukan Bang cuma bisa di atas, nunggu bahkan selesai ada dulu di nggak mana-mana. informasinya biar Saya belum tidak selesai ke setengah sana loh. ditangkap. Oh, Iya, ya, Bang OYM. Sabar dulu. Kelar dulu Iya. Bang Oye. Ya. Allah itu maha mengetahui. Ingat ya, yang datang itu bukan wujudnya, yang datang itu pengetahuannya. Sama seperti saya. Kalau saya pasang CCTV di mana-mana, ngapain saya kontrol keliling? Saya lebih dekat dengan staf saya. Kenapa? Saya dengan di rumah saya bisa tahu mereka ngapain. Allah maha mengetahui apapun yang ada pada diri manusia. Bayangkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Dia nggak tidur, nggak ngantuk, nggak lapar. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla itu, dia maha melihat. Jadi kalau misalnya dikatakan dia lebih dekat dari urat nadi, itu betul. Urat leher itu betul. Manusia tidak mengetahui apa yang terjadi pada urat nadinya. Manusia tidak tahu apa yang terjadi pada lambungnya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Berarti Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Allah tahu kapan manusia itu mati. Manusia sendiri tidak tahu kapan dia mati, padahal dia dirinya sendiri. Tapi Allah tahu. Itulah maksud daripada itu. Nah, kalau dikatakan Allah itu ya tidak di bumi, itu betul. Wujudnya secara wujud. Kenapa? Laisa kamislihi syai'. Alam semesta ini tidak mampu kemudian menampung Allah. Kenapa? Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Allah mustahil kecil. Makanya dikatakan ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Ketika dia bertahta, itu artinya apa? Dia punya singgasana, dia punya tahta kebesaran. Artinya dia maha penguasa. Dia maha kuasa, dia maha kuasa, dia maha perkasa. Cuman masalahnya sekarang adalah kita makhluk ini, ketika dikatakan Allah itu maha melihat, yang kita bayangkan Allah punya mata. Ketika kita mengatakan Allah itu maha mendengar, yang kita bayangkan, oh Allah punya kuping. Padahal tidak begitu. Allah mengatakan laisa kamislihi syai'. Sama seperti ketika Anda kemudian punya mata. Kucing juga punya mata. Monyet juga punya mata. Apakah Anda dengan monyet serupa? Tidak. Padahal Anda sama-sama punya mata. Jadi mata itu adalah yang mensifati kemaha melihatnya Allah. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar oleh keperkasaan. Coba. Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas itu. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Bang Juma, Seperti itu. tapi Ya, silakan. di Quran surat Al-Furqan ayat 58 dikatakan dan Al-Furqan, bertakwalah- Al-Furqan. ya, Al-Furqan, dan bertakwalah Al-Furqan. kepada Allah yang hidup. Kayak mana itu katanya itu Allah yang hidup? Kalau kami, menurut kami, kalau Allah yang hidup itu ada nanti kami lihat dia. Namanya juga Allah yang hidup. Apalah artinya ini Bang Juma? Iya, jadi gini Bu Darni. Ketika dikatakan wa taqalla 'alal hayyil ladina la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadi seperti itu ayatnya ya, saya lupa, sorry. Di situ diterangkan bahwasanya ada perintah dan bertakwalah kepada Allah. Yang ingat Bu, kalau ada ada perkataan yang, itu berarti yang hidup, artinya dia bukan hidup seperti makhluk Allah itu. Jadi Dia yang menghidupkan Ibu, dia yang menghidupkan. enggak ada dibikin di situ. Allah yang hidupnya katanya. Kalau setahu Ya, iya, memang kita ya. betul.
Secara Dengarkan ayatnya. Watawakkal 'alal hayyil ladina la yamutu wasabbih bihamdi, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Jadi pencipta alam semesta ini memang hidup, Bu. Hidup. Ingat Bu Darni. Sebelum penciptaan alam semesta, sebelum kita ada, Allah itu sendiri, berdiri sendiri, hidup, dia hidup dengan sifat maha hidup yang ada pada dirinya. Dia hembuskan kepada ciptaannya sehingga ciptaannya juga hidup. Makanya yang disebut ciptaan bisa dia hidupkan, bisa dia matikan. Jadi kalau ada yang berdimensi demikian, hidup dimatikan, dimatikan hidup, itu tataran makhluk, itu level makhluk. Kalau Tuhan, dia jelas, wa tawakkal 'alal hayyil ladina la yamutu. Dia maha hidup tetapi dia tidak mati. Baca ulangan 32 nomor 39. Semoga saya tak keliru mengucapkan itu. Jadi Tuhan itu maha hidup, Bu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup, mengurus alam semesta ini tanpa henti-hentinya. Tidak tertidur, tidak terlelap, tidak lapar, tidak ketakutan, tidak was-was. Itulah Tuhan yang benar. Mungkin dari teman muslim ada yang mendapatkan. Silakan. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Bisunu bi ibadi khabira. Seperti itu ayatnya kalau nggak salah. Kalau kami Bang Juma, Ya, betul, Bunda. bertakwalah kepada Allah yang bihi hidup, bidunu bi hidup kekal ibadihi. itu. Masya Allah. Itulah Yesus Bang Juma. Sampai Iya, sekarang kenapa lagi? hidup kekal dia di surga. Siapa itu, Bu? Itulah Yesus, hidup kekal Hidup. sekarang di surga. Iya, dia hidup kekal itu karena diselamatkan oleh Allah. Baca Mazmur 91 nomor 16. Dengan panjang umur aku akan hidupkan engkau. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Walau 1000 orang di samping kirimu, 1000 di samping kananmu, tapi engkau hanya menyaksikan kezaliman mereka. Aku angkat engkau kepadaku dan aku mempersaksikan engkau terhadap kezaliman mereka, dan aku kenyangkan engkau, aku panjangkan umurmu. Makanya iblis mengatakan apa? Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, maka buanglah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul tertulis di sana. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap anaknya, terhadap hambanya yang saleh? Apa yang dikatakan? Jangankan dibunuh, untuk kena penyakit sampar pun tidak akan mungkin. Aku luputkan segala bahaya darimu. Aku lindungi engkau. Ular tedung tidak mampu untuk mematukmu. Coba Anda baca tuh. Itu nubuatan jelas untuk Yesus. Aku panjangkan umurmu. Engkau akan menyaksikan kezaliman orang yang fasik. Coba. Jelas itu, Bu. Jadi memang dia diselamatkan dia, makanya dia masih panjang umurnya sampai hari ini. Makanya dia tidak mati. Nanti dia mati setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Kiamat terjadi, Yesus mati. Wajib hukumnya mati. Nah, itu yang akal-akal tadi Bang Juma. Masa bukan akal. Yesus lagi mati? Aduh Bang Juma, Bang Juma aku sayang. Bu, benar nih. Saya tanya dulu. Siapa yang membunuh Yesus pada saat dia disalibkan? Itu yang dibunuh itu manusia daging Bang Juma, dibunuh. Ketika dia datang yang kedua kalinya, dia datang sebagai Tuhan atau dia datang sebagai anak manusia? Dibuat pun dia dikatakan anak manusia karena kan supaya mengetahui kan dibunuh dia anak manusia gelarnya. Aduh, mana ada Tuhan kayak begitu, kayak Satria Baja Hitam berubah. Berubah. Ingat Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jangan ibu bentuk-bentuk lagi Tuhan menjadi manusia. Gak bagus. Itu melanggar kaidah. Bang Juma, tapi salah itu Bang Juma bilang. Loh, kok salah? Itu dalilnya Ibu Darni cantik. Maaf Yesus Bang Juma bilang itu salah total. Gak akan mati-mati dia lagi. Selama-lamanya hidup bersama-sama umatnya nanti di surga. Kok mati pula dia? Itu kesalahan Bang Juma. Hati-hati Bang Juma. Dicampak kalau nanti Bang Juma ke api neraka. Janganlah.
Loh, yang namanya kiamat apapun yang hidup di atasnya mati, Bu. Itu kiamat namanya itu. Tidak, Bang Juma. Kalau Yesus tak bagaimana? akan mati lagi, Bang Juma. Kemana? Dia hidup kekal sampai Dia selama-lamanya. Ibu. Yesus itu gampang kali dibunuh. Hanya dikasih bekas asam, anggur asam, mati dia. Aku mau kuajari, Bang Juma. Gampang Coba kali dia mati tuh. Tunggu, Bang Dia Juma. enggak, dia- menghakimi. Bayangkan dia menghakimi. Kayak mana lagi mau Bang Juma bilang dia mati lagi? Dia menghakimi. Kenapa dia menghakimi? Kenapa dia menghakimi? Dia kan sudah mengatakan dalam Yohanes 8. Anda baca di sana, aku tidak menghakimi satu orang pun. Kalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Baca itu, Bu. Yang menghakimi di akhir zaman itu bukan Yesus. Yang menghakimi adalah firman yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel. Ini data, Bu Darni. Yohanes 12 nomor 48. Coba Anda, Bu, Bang baca. Juma. Oh, Bang Juma yang ganteng. Oh, Bang Jumaku yang ganteng. Iya, Apa saudariku mungkin, yang Bang? baik. Iya. Silakan. Apakah mungkin Bang Jumaku yang ganteng Yesus itu mati lagi hari kelak? Kayak mana dia mati lagi? Nah, di dalam Ibrani jelas dikatakan manusia itu mati cuma sekali. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yesus matinya nggak mau. Aduh, Ibu Untuk Darni. apa Yesus mati Tunggu, lagi Bang nanti, Bang Juma? Untuk apa Yesus lagi mati? Kutanya Bang Juma dulu. Loh, dia harus mati karena manusia pada fase kehidupan di dunia sudah berakhir. Apapun yang bernapas mati. Aduh, Bang Juma. Sedangkan dia menghidupkan